Sobat HDV Movie, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel kita, tempat nongkrong santai buat ngobrolin film-film keren. Nah, kalau biasanya kita bahas film Hollywood, kali ini kita jalan-jalan dulu ke Asia. Tepatnya Tiongkok, karena mereka baru aja ngerilis film aksi sci-fi terbaru. Yang menurut gue lumayan gokil, judulnya Ultimate Mission, rilis tahun 2025. Film ini ngambil tema yang udah sering kita temuin di film barat kayak Resident Evil, Mission Impossible. Tapi dibalut dengan gaya khas film Asia yang lebih dramatis, penuh pengorbanan. Dan pastinya, nggak lupa, ada konflik batin antar karakternya. Disutradarai sama Jung To-si dan dibintangi aktor-aktor kenamaan kayak Francis N, Andy On, dan Rima Zaidan. Kalau kalian penggemar film laga Asia, pasti udah nggak asing sama nama-nama ini. Mereka sering banget main di film penuh adegan laga yang intens. Oke? Tanpa berlama-lama, mari kita kupas tuntas cerita Ultimate Mission 2025. Tapi, inget ya, ini versi spoiler lengkap. Jadi kalau kalian mau nonton duluan, stop dulu di sini. Tapi kalau kalian tipe yang suka denger cerita sebelum nonton, ayo guys, kita mulai. Singkatnya, gini, ada sebuah pulau kecil di Pasifik, namanya Acel Island. Di sana, sebuah virus mematikan bocor dari laboratorium rahasia. Virus ini nggak bikin orang sakit biasa, tapi berubah jadi maniak pembunuh dengan kekuatan brutal. Pemerintah Tiongkok langsung panik. Mereka ngirim tim agen elit buat masuk ke pulau itu. Misinya jelas, amankan antivirus, hancurkan laboratorium, dan jangan sampai virus keluar dari pulau. Nah, dari sinilah perjalanan hidup dan mati mereka dimulai. Film ini dibuka dengan suasana yang bikin merinding. Sebuah pulau kecil di Pasifik, namanya Acel Island. Dari jauh, kelihatan indah laut biru, pepohonan tropis. Tapi begitu kamera masuk lebih dekat, suasananya berubah jadi mencekam. Rumah terbakar, orang-orang berlari ketakutan, dan yang bikin horor, ada korban virus yang udah berubah jadi maniak. Mereka bukan zombie biasa, masih punya kesadaran, tapi kehilangan nurani. Matanya merah, wajahnya penuh amarah, dan mereka menyerang siapa aja tanpa ampun. Bisa dibilang gabungan zombie tambah psikopat. Disinilah kita langsung dapat vibe survival horror ala Resident Evil. Cut ke Beijing. Pemerintah Tiongkok dapat laporan darurat. Virus ini udah nggak bisa diremehin. Kalau keluar dari pulau, dunia bisa hancur dalam hitungan minggu. Maka dibentuklah tim agen elit khusus, dipimpin oleh Joe, diperankan Francis. Karakternya tenang, berwibawa, tapi punya beban batin. Chen Andeon, agen keras kepala, lebih agresif, tipe orang yang tembak dulu, mikir belakangan. Dan ada Mei Rima Zaidan, agen wanita tangguh, ahli strategi, sekaligus punya sisi manusiawi yang kuat. Mereka bertiga ini jadi jantung cerita film. Malam hari, helikopter mereka terbang rendah, diterpa angin laut. Sorot lampu membelah kabut tebal. Musik latar tegan bikin penonton ikut deg-degan. Helikopter berhenti di atas lapangan rumput liar. Para agen turun, wajah mereka udah kelihatan serius. Dan, bener aja, baru sebentar nginjek tanah, langsung diserbu sama orang-orang terinfeksi. Adegan perkelahiannya seru. Joe dengan pistolnya, Chun dengan gaya tempur tangan kosong, Mei yang cekatan dengan pisau kecilnya. Kita langsung tahu, ini bukan sekedar film sci-fi, tapi juga film action yang koreonya digarap serius. Setelah berhasil keluar dari serangan pertama, mereka ketemu sama kelompok penyintas, dipimpin oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Ling. Nah, ini nih karakter kunci. Dr. Ling bilang, dia punya data antivirus, tapi semua masih ada di server laboratorium bawah tanah. Kalau tim mau menghentikan virus, mereka harus bantu dia ambil data itu. Di sini, muncul konflik. Chun curiga katanya, jenggon-jenggon orang ini dalangnya. Tapi Joe, sang pemimpin, memilih percaya. Keputusan ini bikin penonton ikutan greget. Kira-kira Joe benar atau salah nih? Perjalanan menuju laboratorium itu penuh neraka. Mereka harus melewati desa kosong yang udah penuh korban virus. Bayangin aja,
Jalanan gelap, lampu berkedip-kedip, suara jeritan sayap-sayap terdengar. Udah kayak film horor beneran. Adegan paling menegangkan adalah ketika Mei terjebak di sebuah gudang. Lampu mati. Suara langkah-langkah kaki mendekat, dan kita cuma bisa ngeliat siluet bayangan lewat cahaya kilat. Gila sih! Di bioskop adegan ini bikin penonton sampai nahan napas. Sementara itu, Chun nunjukin heroiknya dengan bertarung tangan kosong lawan korban. Infeksi yang ukurannya 2 kali lipat lebih gede. Adegan one-on-one ini jadi salah satu highlight film. Karena kelihatan jelas kemampuan martial art Andy On. Trivia dikit nih. Adegan ini kabarnya diambil tanpa banyak CG, alias mereka beneran fight koreografi dengan stuntman. Jadi wajar kelihatan realistis banget. Akhirnya mereka berhasil sampai ke laboratorium bawah tanah. Suasana makin suram, lampu merah darurat, alarm berbunyi, dan bayangan korban berkeliaran di lorong sempit. Disinilah kebenaran terbongkar. Darling ternyata memang dalang dari semua ini. Dialah pencipta virus yang rencananya mau dijual ke pasar gelap sebagai senjata biologis. Plot twist klasik, tapi eksekusinya cukup bikin emosi. Bayangin aja, mereka udah susah payah ngelindungin dia. Ternyata malah dibohongin. Chun langsung ngamuk, pengen bunuh Darling di tempat. Tapi Joe masih berusaha mikir rasional. Konflik makin panas, dan penonton dibuat makin greget. Darling kabur dengan membawa antivirus palsu. Adegan kejar-kejaran pun dimulai. Lampu sorot, pelabuhan terbakar, api di mana-mana. Chun nekat ngejar, tapi sayangnya dia kena tembak parah. Adegan ini emosional banget karena Chun adalah karakter yang keras kepala, tapi justru keberaniannya selalu nyelamatin tim. Joe Pundwell habis-habisan lawan Dr. Ling. Pertarungan sengit diiringi ledakan dari tangki bahan bakar di dermaga. Akhirnya Joe berhasil ngelempar Darling ke laut. Dan tragisnya, Darling langsung diserbu sama para korban virus yang masih hidup di air. Karma instan lah istilahnya. Chun terkepar, dan di sini Joe gendong tubuh rekannya sambil bilang dialog ikonik. Kita nyelamatin dunia, tapi siapa yang nyelamatin kita? Dalam banget bro. Helikopter datang pas detik-detik terakhir sebelum pulau dibom habis. Dari udara, kita lihat pulau meledak jadi bola api raksasa. Aso Island hilang. Dunia terselamatkan. Tapi film nggak berhenti sampai situ. Di akhir, Mei duduk dengan wajah muram sambil menggenggam vial antivirus kecil. Kamera ngezoom ke wajahnya, nunjukin ekspresi penuh keraguan. Adegan ini seakan bilang, ini bukan akhir, mungkin masih ada virus lain di luar sana. Bener-bener ending yang bikin kepikiran. Jadi itu dia sobat, cerita lengkap Ultimate Mission 2025. Kalau gue rangkum, film ini punya 3 rasa utama. Tegangnya dapat, aksinya mantap, dan dramanya bikin hati ikut nyesek. Buat pecinta film sci-fi Asia, ini bisa jadi tontonan yang menarik. Pesan moralnya juga jelas. Musuh terbesar bukan cuma virus, tapi keserakahan manusia sendiri. Nah, menurut kalian gimana? Kalau kalian ada di posisi Joe, kalian bakal percaya sama Darling atau langsung curiga dari awal? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Gue pengen tahu nih pendapat kalian. Oke Sobat HDV Movie, terima kasih udah nemenin gue ngobrol panjang. Jangan lupa like kalau suka, share ke teman kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan kalau ada yang ngajak liburan ke pulau terpencil, jangan mau dulu sebelum cek ada virus apa enggak. Kalau ada, ya udah, mending rebahan aja di rumah. Nonton film sambil ngemil bakwan.